Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi hari ini ada pertemuan ke-10 mata kuliah trigonometri untuk teknik sipil kelas C. Nah, di pertemuan 10 ini, sesuai dengan RPS-nya, kita masih membahas tentang ini, aturan sinus, aturan kosinus, dan formula Gauss. Jadi di pertemuan ke-9 kemarin itu sudah saya jelaskan tentang teorinya. Nah, jadi teorinya itu hanya ini aja. Aturan sinus, aturan kosinus, sama formula Gauss dan aplikasinya. Nah, jadi hari ini saya isi dengan latihan soalnya, latihan soalnya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau berapa lama kita langsung ke latihan yang nomor 1. Diberikan segitiga PQR. Jika besar sudut P sama dengan 45 derajat, besar sudut Q sama dengan 105 derajat, dan panjang sisi R sama dengan 10 cm, tentukan panjang sisi P. Nah, jika kita bertemu dengan soal yang seperti ini, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk memudahkan mengerjakannya itu harus kita ilustrasikan terlebih dahulu. Jadi kita gambar segitiga PQR-nya ini, kemudian kita tuliskan sudut P-nya di mana, sudut Q-nya di mana, dan panjang CR-nya di mana. Nah, contohnya ini. Nah, tidak ada ya. Sebentar. Oke. Oh, belum sinkron berarti. Jadi taruh sini aja. Trigonometri C. Oh, dia di bawah dia, Pak. Sudah sama. Oh, ini emang belum diisi yang ini. Nah, kita gunakan yang saya share di grup ya. Di grup lain. Nah, jadi jawaban soal latihannya. Pertama, kita gambar dulu segitiga PQR-nya. Kemudian kita tuliskan sudut P berapa? 45 derajat. Sudut Q-nya berapa? 105 derajat. Jadi sudut itu dia yang ada di titiknya nih ya. Nah, kemudian R, sisi R. Nah, sisi R itu yang mana? Sisi R itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut R. Jadi ketika sudut R-nya itu ada di atas ini, maka sisi R-nya itu yang depannya ini. R-nya sama dengan 10. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah P sama dengan berapa. Jadi panjang sisi P-nya, atau yang berhadapan dengan sudut P ini, panjang sisi P-nya ini berapa. Nah, untuk mengerjakannya, eh, pertama, kita bisa gunakan sifat total sudut dalam segitiga. Nah, total sudut dalam segitiga itu berapa? Total sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi sudut P ditambah sudut Q tambah dengan sudut R itu hasilnya harus 180 derajat. Itu adalah sifat total sudut dalam segitiga. Kemudian kita masukkan sudut P sama dengan 45 derajat, tambahkan sudut Q-nya 105 derajat, ditambahkan sudut R-nya, ini yang mau kita cari yang ini, sama dengan 180 derajat, maka sudut R sama dengan, ini saya kurangi 45, ini tambah 45, kurangi 1. Ini saya kurangi 105, di sini kurangi 105. Sudut R sama dengan 180 dikurang 45 dikurang 105 derajat. Ternyata sudut R-nya sama dengan 30 derajat. Nah, sudut R-nya sama dengan 30 derajat. Nah, untuk menentukan sudut P, kita bisa gunakan aturan sinus. Aturan sinus itu bunyinya apa?
aturan sinus bunyinya itu ketika saya punya segitiga ABC, maka sin A dibagi dengan A itu harus sama dengan sin B dibagi dengan sin B dibagi dengan B harus sama dengan sin C dibagi dengan C atau sisi C-nya. Nah, kalau saya punya PQR seperti ini, maka sifat aturan sinusnya sin 45 derajat dibagi dengan P itu harus sama dengan sin Q, sin 105 sin Q ini dibagi dengan sisi Q harus sama dengan sisi sudut R ini dibagi dengan sisi R ini. Nah, karena di sini yang diketahui itu apa? Sudut P sama P ini pasti masuk. Ini berarti kita masukkan dalam rumus ya. P sama sudut P sama P-nya ini. Kemudian berikutnya kita tahu R sama sudut R-nya. Berarti yang kita gunakan adalah sin P dibagi P itu harus sama dengan sin R dibagi dengan sisi R-nya. Kita masukkan sin P itu sama dengan sin 45 derajat dibagi dengan P itu sama dengan sin 30 derajat dibagi dengan 10. R-nya 10 ya. Nah, sin 45 berapa? Sin 45 itu setengah akar 2 dibagi dengan P sama dengan sin 30 berapa? Setengah dibagi dengan 10. Kemudian kita kalikan silang. 10 kali setengah akar 2 berarti 10 kali setengah akar 2. P dikali setengah berarti setengah P. Setengah kali 10 sama dengan 5. 5 akar 2. Setengah kali P, ya P per 2. Nah, kemudian kita kalikan silang ini 2 kali 5 akar 2 sama dengan 10 akar 2 sama dengan P. Jadi ternyata panjang P-nya adalah 10 akar 2 cm. Nah, jadi seperti itu cara mencarinya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, nomor 2, sebuah kerangka jembatan membentuk segitiga ABC. Jadi kita sudah punya ilustrasi ya, nanti kita ilustrasikan. Diketahui panjang batang A sama dengan 7 meter, panjang batang B sama dengan 8 meter, dan sudut yang diapit kedua batang tersebut adalah sudut C-nya itu sama dengan 120 derajat. Hitunglah panjang batang C. Nah, pertama kita gambar dulu. Diketahui segitiga ABC. Nah, segitiga ABC. Tadi yang diketahui sisi B itu yang mana? Yang berhadapan dengan sudut B. Sudut B kan di sini ya, berarti sisi B-nya ini sama dengan 8. Terus sisi A, yaitu yang berhadapan dengan sudut A. Nah, berarti sini adalah 7. Kemudian sudut di antara A sama B-nya ini adalah 120 derajat. Maka sudut C-nya ini adalah 120 derajat. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah berapakah panjang C-nya? Nah, itu. Nah, kalau kita punya rumus seperti ini, kalau kita punya masalah seperti ini, itu kita bisa mengaplikasikan. Jadi ingat ya, kalau rumus aturan sinus itu sin A dibagi A sama dengan sin B dibagi B sama dengan sin C dibagi C. Jadi hubungan antara sinus sudutnya dengan sisinya. Nah, kalau seperti ini cocoknya dikerjakan menggunakan aturan kosinus. Gimana kalau aturan kosinus? Dia itu rumusnya sisi A kuadrat. Nah, sisi A kuadrat itu sama dengan sisi B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikalikan sin A. Jadi sisi A kuadrat itu sama dengan, atau langsung ke masalahnya ini lah. Jadi kalau sisi C kuadrat, nah C kuadrat ini itu sama dengan sisi A kuadrat ditambahkan sisi B kuadrat dikurangi 2A kali B dikalikan kosinus dari sudut C-nya ini. Nah, jadi kita gunakan kosinus ini. Ini ya. Nah, C kuadrat sama dengan A-nya berarti 7 kuadrat, B-nya 8 kuadrat, dikurang 2 kali 7 kali 8 cos 120. Nah, 7 kuadrat sama dengan 49, 8 kuadrat sama dengan 64, dikurangi 2 kali 7 kali 8 sama dengan 112. Nah, di sini ada muncul sudut 120 derajat. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah 120 derajat itu sudut istimewa? Nah, jawabannya enggak. Sudut istimewa itu berapa? Jadi sudut istimewa itu dia mulai dari 0,
kemudian 30, 45, 60, dan 90. Yang ada di bukunya Rista Yulita kemarin itu sudut istimewa itu. Yang sini. Nah, ini sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu sudut yang kenapa dia dikatakan istimewa? Karena dia mudah untuk dihafal. Nah, ini. Jadi dia meliputi sin, cos, sama tangen. Nah, ini. Dia disebut sudut istimewa karena suatu sudut di mana nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan tanpa menggunakan daftar atau tabel matematika atau kalkulator. Jadi sin, nah sin 0 itu sama dengan 0. Jadi kalau ngapalkannya gampang ya. Jadi mulai dari sin, kalau sin itu dia mulai dari 0, setengah, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, sama 1. Jadi sin 0 itu sama dengan 0, sin 30 setengah akar 1 atau setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 sama dengan 1. Kalau kosinus itu kebalikan dari sinus. Jadi kalau sinus tadi mulainya dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, sama 1. Kalau kosinus, dia itu 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, sama 0. Jadi kosinus 0 itu sama dengan 1, kosinus 30 setengah akar 3, kosinus 45 itu setengah akar 2, kosinus 60 itu sama dengan setengah, kosinus 90 itu sama dengan 0. Nah, kalau tangen ini, dia punya anu sendiri ya. Kalau tangan 0 itu dia 0, tangan 30 itu dia akar 3, tangan 45 itu 1, tangan 60 itu dia sepertiga akar 3, tangan balik saya. Maaf, tangan 30 sepertiga akar 3, dia kecil ya. Jadi tangan itu 0, tangan 30 sepertiga akar 3, maaf, sepertiga akar 3 ya. Tangan 45 itu 1, tangan 60 itu akar 3, tangan 90 itu dia tak terhingga ini. Nggak semakin ke atas dia gambarnya. Nah, itu. Nah, apakah 120 sudut istimewa? Jawabnya bukan, kan? Nah, ketika kita menemukan satu sudut yang dia itu bukan sudut istimewa, maka bisa kita konversi menggunakan sifat-sifat yang dipunya Rista Yulita kemarin. Jadi kita manfaatkan sifat yang kosinus 180 dikurang min alfa. Kosinus 180 min alfa. Nah, ini. Nah, kalau kosinus 180 min alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Jadi 180 dikurang berapa hasilnya 120? Nah, kan dikurang dengan 60. Berarti kita bisa gunakan, jadi menghitung cos 120 itu sama dengan menghitung cos 180 dikurangi 60 derajat. Nah, cos 180 dikurang 60 derajat itu sama dengan negatif cos 60 derajat sesuai dengan sifat ini. Nah, ini. 120 itu sama dengan 180 kurang 60. Cos 180 min alfa, rumusnya itu jadi negatif cos alfa. Jadi negatif cos 60. Kita hitung lagi, kalau C kuadrat sama dengan 113 dikurang 112, dikalikan negatif setengah, cos 60 kan setengah ya? Cos 60, ya betul setengah. Berikutnya, kita jumlahkan lagi ya. C kuadrat sama dengan 113. Nah, negatif kali negatif itu kan sama dengan positif kan? 112 dikalikan setengah sama dengan 56. 113 ditambahkan 56 itu 169. Nah, yang kita cari kan, yang mau kita cari kan nilai C-nya saja ya. Sedangkan di sini rumusnya itu masih C kuadrat, berarti ruas kiri kita akar, ruas kanan kita akar. Ruas C kuadrat di akar hasilnya C, yang bagian sini di akar hasilnya akar 169. Nah, 169 itu berapa akar 169? 169 itu akarnya sama dengan 13. Berarti nilai C-nya ini adalah 13 satuan. Satuannya apa sih? Nah, 13 meter. Jadi yang C-nya ini, batang C-nya adalah 13 meter. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Nah,
Berikutnya yang ketiga, soal yang ketiga. Nah, seorang surveyor ingin menghitung luas lahan berbentuk segitiga sembarang. Lahan tersebut memiliki dua sisi dengan panjang masing-masing 20 meter dan 24 meter. Jika sudut di antara dua sisi tersebut adalah 150 derajat, berapakah luas lahan tersebut? Nah, luas lahan atau luas segitiga itu bisa kita hitung dengan menggunakan aturan sinus yang ini. Bisa kita hitung dengan menggunakan aturan sinus yang ini. Nah, ini. Luas segitiga, nah, ketika diketahui A sama B-nya, nah, kita bisa menggunakan rumus yang ini, setengah B sin C. Nah, jadi kita gambar dulu. Nah, ini tidak ada segitiganya ya. Jadi kita namanya sendiri aja gitu. Jadi misalkan gambar segitiganya itu ini. Nah, diketahui segitiga sembarang ABC. Misalkan saya beri nama ABC. A, B, sama C. Di mana panjang sisi A-nya, sisi A itu yang mana? Sisi A itu sisi yang berhadapan dengan sudut A. Jadi yang ini, yang depannya A ini. Berarti ini 24. Sisi B itu yang mana? Yang berhadapan dengan sudut B. Yang ini 20 berarti ya. Nah, kemudian sisi sudut C-nya itu 150 derajat. Nah, langsung saja kita gunakan rumus luas segitiga yang diturunkan dari aturan sinus. Jadi luas segitiga yang ada kaitan A sama B-nya berarti setengah AB sin C. Jadi luas segitiga ABC sama dengan setengah kali 24, B-nya itu 20 sin 150. Nah, 150 ini apakah sudut istimewa? Nah, bukan kan? Nah, tapi kita bisa konversi menjadi sin 180 dikurang alfa. Nah, sin 180 min alfa sama dengan sin alfa. Berarti 150 itu sama dengan 180 kurang 30, berarti sama dengan sin 30. Ya, jadi sin 180 min 30 derajat. Itu sama dengan sin 30. Kemudian, kita hitung luas segitiga ABC sama dengan 240 kali sin 30 berapa? Sin 30 itu setengah. Dari 240 dikalikan setengah hasilnya. Jadi luas segitiganya adalah 120 satuan. Satuannya apa sih? Oh, meter. Berarti meter per segi. Berarti. Luas kan meter per segi ya. Nah, jadi seperti itu hitungannya. Nah, berikutnya adalah yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini kita diminta untuk mengecek apakah ketika segitiga dengan sisi A-nya 15, B-nya 15, dan C-nya itu 15/2, dan sudutnya itu A-nya 45, B-nya 45, dan C-nya 90. Nah, A-nya 45, B-nya 45, dan C-nya 90, dia itu benar, ini terbentuk suatu segitiga. Nah, untuk membuktikan apakah segitiganya dengan panjang ABC-nya ini, sudutnya ini itu benar, bisa kita gunakan formula Gauss yang pertama. Jadi, formula Gauss yang kemarin itu, dia digunakan untuk membuktikan apakah segitiga tersebut itu konsisten. Soalnya, jika segitiga tersebut tidak konsisten, maka ruas kiri sama ruas kanannya tidak sama. Oke, saya lanjutkan. Nah, formula Gauss yang pertama rumusnya yang mana? Rumusnya yang ini. A plus B dibagi C sama dengan cos alfa min beta dibagi 2 dibagi dengan sin gamma dibagi 2. Langsung kita masukkan di rumus saja. Kita masukkan di rumus saja. Bentar. Damit semua ya. Oke. Nah, diketahui sisi panjang sisi A 15, B-nya 15, C-nya 15/2. Sudut A-nya 45, B-nya 45, C-nya 90. Gunakan formula Gauss yang pertama. Berarti kita pakai rumus yang A plus B dibagi C sama dengan cos A min B bagi 2
dibagi sin C bagi 2. Hanya 15, B-nya 15, C-nya itu 15 akar 2. Masukkan cos 4. A-nya, sudut A-nya 45, sudut B-nya 45 dibagi 2. Dibagi dengan sin 90 derajat bagi 2. 15 tambah 15, 30. Dibagi 15 akar 2 sama dengan cos 45 kurang 45, 0. 0 bagi 2 itu 0, berarti cos 0. Sin 90 bagi 2 itu sama dengan 45 derajat, berarti sin 45 derajat. 30 dibagi 15 itu sama dengan 2, berarti 2 dibagi akar 2. Cos 0 itu 1, sin 45 setengah akar 2. Ingat, kalau pecahan, penyebutnya itu pecahan, maka bisa dikalikan, tapi bahwa penyebutnya itu dibalik pecahannya. Berarti 2 per akar 2 sama dengan, setengah itu ketika dibalik, dikalikan, jadinya 2, 1 kali 2 berarti 2, 1 kali akar 2 sama dengan akar 2. Jadi, luas kiri sama dengan luas kanan. Jadi, benar bahwa ketika saya punya panjang sisi A-nya itu 15, sisi B-nya itu 15, sisi C-nya itu 15 akar 2, dan sudut A-nya itu 45 derajat, B-nya 45 derajat, C-nya 90 derajat, maka benar bahwa akan terbentuk segitiga dari sisi-sisi dan sudut ini. Akan terbentuk segitiga yang benar. Konsisten, dia akan bentuk suatu segitiga. Nah, jadi seperti itu. Jadi formula Gauss itu dia digunakan untuk mengecek apakah sisi-sisi segitiga dan sudut-sudutnya itu saling konsisten gitu. Saya kan ada kadang-kadang yang kayak gini. Kalau dia konsisten tuh akan terbentuk segitiga kayak ini dia apa? Nah, ini segitiga yang konsisten. Kalau tidak konsisten, kadang-kadang ada yang bentuknya gini. Nah, panjangnya kurang gitu, dia tidak nyambung. Ada juga yang gini, ya sama ya. Misalkan gini. Nah, ini tidak nyambung, kurang. Nah, seperti itu. Itu yang tidak konsisten namanya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, soal yang merima terakhir. Diketahui selisih dua sisi segitiga sama dengan adalah A dikurang B sama dengan 10 cm. Sisi C sama dengan 20 cm dan besar sudut C sama dengan 60 derajat. Tanpa mencari nilai A dan B terlebih dahulu, tentukan nilai dari sin A min B dibagi 2 menggunakan formula Gauss kedua. Nah, jadi kita diminta untuk mencari sin A min B dibagi 2 dengan menggunakan formula Gauss kedua. Formula Gauss kedua itu mana? Yang ini. Yaitu A min B dibagi C sama dengan sin alfa min beta dibagi 2 cos gamma dibagi 2 ini. Masih kita masukkan di sini aja. Yang kita cari adalah yang ini nanti, yang atasnya ini. Kita masukkan di rumus. Nah, diketahui selisih 2 segitiga. Nah, ini tadi ya. Nah, langsung kita masukkan di rumus formula Gauss kedua. A min B dibagi C sama dengan sin A min B bagi 2 dibagi cos C bagi 2. A min B tadi kan 10, C-nya itu 20, sin A min B bagi 2, ini yang mau kita cari ya. Cos C-nya itu 60, berarti 60 bagi 2. Nah, 10 dibagi 20 itu sama dengan setengah, 1 bagi 2. Sin A min B dibagi 2, itu mau kita cari. 60 bagi 2 sama dengan 30. Cos 30 itu sama dengan setengah akar 3. Yang ini adalah setengah ya. Lalu kita kalikan silang. Setengah kali setengah akar 3 sama dengan ya setengah kali setengah akar 3 ya. Nah, ini ya sisanya tinggal ini aja. Itu. Nah, jadi yang ini yang mau kita cari ya. Jadi sin A min B dibagi 2 itu sama dengan setengah kali setengah akar 3. Setengah kali setengah sama dengan seperempat akar 3. Jadi sin ini sama dengan seperempat akar 3. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu untuk apa? Latihan soalnya. Mungkin dari sini ada yang mau tanyakan?
Silakan ada yang tanyakan. Nah, kemudian, kalau ada yang tanyakan, saya yang tanya kalau gitu. Pak, apa gunanya belajar trigonometri ini? Apa gunanya belajar trigonometri ini? Perasaan enggak guna saya, trigonometri ini. Saya juga enggak ngitung-ngitung pakai trigonometri nanti. Nah, mungkin ada yang mau bertanya seperti itu ya. Nah, saya jelaskan sekarang. Nanti di teknik sipil ini, saya coba kita diskusi ya. Di teknik sipil nanti ini kira-kira eh, berkaitan dengan pembuatan denah, berkaitan dengan konstruksi enggak kira-kira? Bangun-bangun konstruksi enggak kira-kira nanti? Teknik sipil ini. Coba ada yang bisa yang tahu kira-kira teknik sipil nanti seperti apa? Kira-kira nanti bangun-bangun enggak kira-kira? Oke, enggak tahu semua berarti. Ya, teknik sipil tuh dia nanti buat denah sama konstruksi-konstruksi ya. Dia ada kaitan sama konstruksi juga nanti. Nah, nanti trigonometri itu fungsinya di mana? Nah, ini saya jelaskan, saya coretkan sini aja. Nah, yang pertama, kita bisa menghitung, panjang suatu sisi dari, misalkan kita akan buat suatu konstruksi gitu. Nah, jadi ini aplikasinya ya. Bentar, kalau mau. Oh, udah. Pokoknya saya buat coretan di tempat lain aja. Nah, sini. Nah, misalkan saya mau membuat suatu konstruksi yang bentuknya itu segitiga gitu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan saya ingin misalkan ini saya ingin bentar. Nah, seperti itu ya. Nah, misalkan saya tahu di sini itu panjangnya misalkan 10 meter. Nah, 10 meter ini ya. Kemudian saya tahu di sini itu panjangnya misalkan 12 meter. Oh, nggak usah lagi aja lah. Nah, buat ini. Nah, misalkan saya cuma tahunya itu 10 meter, saya punya segitiga seperti ini. Saya punya tahu panjang salah satu sisinya ini adalah 10 meter. Nah, saya diminta, nah ini hitung apa? Saya akan buat pagar. Eh, tentukan panjang pagar yang diperlukan untuk memagari area segitiga tersebut.
Nah, orang yang tidak punya ilmu trigonometri, nah, pasti dia akan ya pakai meteran ya. Dia pasti akan pakai meteran. Ini jangan itu lah. Ini misalkan 100 meter lah. Nah, misalkan area saya itu luas gitu. Nah, orang yang tidak punya ilmu trigonometri, nah, dia akan pasti akan mengukur dari sini. Dari sini diukur, oh 100 meter. Kemudian dari sini diukur ke sini dia berapa gitu. Kemudian dari sini sampai ke sini diukur hasilnya berapa. Baru kita jumlahkan kan. Berarti yang pagar di sini 100 meter ditambah pagar yang di samping atas ini sama pagar yang samping kiri ini ya. Nah, baru kita jumlahkan, baru ketahuan ukuran pagarnya kan. Nah, kalau orang yang nggak punya ilmunya, nah, pasti ngitungnya secara manualnya kayak gitu. Nah, tapi ketika kita punya ilmunya, ilmu trigonometri, nah, kita hanya berbekalkan busur saja, busur yang kecil itu. Ini tahu semua busur kan? Busur yang kecil itu, yang apa kayak gini bentuknya. Nah, kemudian yang dia itu ada sudut-sudutnya, ini 90. Kemudian 0 sama 180. Kemudian di sini 45. Kemudian di sini 100, 135. Nah, dan seterusnya gitu kan, yang busur itu kan. Nah, hanya berbekalkan busur ini, kita bisa menghitung keliling dari pagar segitiga ini. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya ini. Misalkan, oh saya berada di ujung ini. Saya ukur ternyata ini sudutnya adalah 45 derajat misalkan, 45 derajat. Kemudian saya ke sini. Saya di sini saya ukur pakai busur tadi. Ini ukurnya, misalkan saya tidak punya meteran ya. Saya bekalnya cuma busur itu aja. Saya tidak bawa meteran. Saya tidak bawa meteran, saya punya bekalnya punya busur aja. Busur kan kecil ya. Kalau ngukur sudut pakai busur kan mudah aja kan. Tinggal kita apa? Kita berdiri di sini. Nah, tinggal kita apa? Bawa yang busur itu tadi, yang kayak gini kan. Nah, nanti baru kita hitung berapa sudutnya gitu kan. Nah, misalkan di sini 100, yang mudah-mudah aja. Saya samakannya di sini lah, samakan yang tadi lah. 105 lah misalnya. Nah, di sini adalah 105 derajat. Nah, 105, kalau ini 105 berarti yang di sini adalah 30 derajat tadi ya. Nah, kita nggak usah ngukur yang atasnya ini. Kalau dia itu segitiga, dia pasti kalau di 45, kita cukup mengukur 2 saja, yang sini kan pasti ketahuan kan. Pakai rumus sifat segitiga tadi, total sudut dalam segitiga kan dia pasti 180 derajat gitu kan. Nah, jadi kita ngukurnya cuma ngukur ini sama ngukur ini aja. Nah, baru, misalkan kita namai, ya sini A, sini B, sini C gitu, A, B, C gitu. Maka di sini adalah, maka ini sisi C-nya, di sini sisi A ya, nah sisi A, ini sisi B-nya. Nah itu, ini si B-nya. Nah baru, nah, kita bisa gunakan sifat aturan sinus tadi untuk menghitung sisi yang A-nya ini. Kita bisa gunakan aturan sinus. Nah, aturan sinus yang ini berarti sin A, nah, sin A dibagi sisi A sama dengan yang diketahui ini sin C dibagi sisi C ya. Sin C dibagi sisi C. Sin A-nya berapa? Sin 45 derajat dibagi A-nya, ini mau dicari. Sin C-nya, sin 30 derajat dibagi dengan C-nya itu berarti berapa? 100 meter. Nah, ini saya cuma bekal busur aja ini. Busur yang tadi itu. Oke, sin 45 itu setengah akar 2. Hanya mau dicari. Sin 30 itu setengah. 100 meter, ini 100 meter. Nah, kita kalikan silang. 100 kali setengah sama dengan 50 akar 2. A kali akar 2 berarti setengah A. Nah, kemudian setengah, ini saya bagi setengah, yang ini saya bagi setengah. Berarti 150 bagi setengah. Itu kan berarti 50 kali 2 ya. 100 akar 2 A. Nah, ternyata sisi A-nya ini adalah 100 akar 2 meter. Nah, berarti ini ketemu. Nah, cuma kita pakai hitung-hitungan gini aja. 100 akar 2. Nah, kemudian sisi B-nya bisa nggak kita cari ya? Bisa. Kita pakai perbandingannya mana? Nah, kita bisa pakai yang sin C sama C ini, dan sin B sama B ini. Bisa pakai aturan sinus juga.
Nah, ini berarti sin B dibagi B itu sama dengan sin C dibagi C. Nah, sin B-nya berapa? Sin B-nya itu 105 derajat. B-nya itu yang mau dicari. Nah, sin C-nya itu 30, sin 30. C-nya itu dia 100 meter. Kita kalikan sin 105. Nah, 105 itu kan dia sudut nganu ya, Pak? Sudut tidak istimewa ini ya. Sudut tidak istimewa. 105 ini berapa ya? 105 ini sin 180 dikurang 75 ya. Nah, oke. Nah, ini kita nggak bisa pakai yang ini. Yang kurang-kurang dari nih. Sin 105 itu sama dengan 90 bentar. Kalau dia dijumlahkan 60 tambah 45 ya. 60 derajat plus 45 derajat. Nah, ini sudut istimewa kan? 60 tambah 45 kan 105 ya. Nah, ini. Nanti kita pakai rumus yang ini. Kita nanti bisa pakai rumus yang sin alfa plus beta. Nah, sin alfa plus beta. Sin alfa plus beta yang di bab 2 kemarin. Ini cos min. Nah, ini. Sin alfa plus beta ini ya. Nah, jadi sin alfa cos beta cos alfa sin beta. Nah, kita menggunakan rumus itu nanti untuk hitung yang atas ini. Nah, ini sama dengan B, sama dengan sin 30 itu setengah ya, 100 meter. Nah, berarti ini kita jabarkan yang sini. Kita jabarkan, nah, misalkan saya tulis di sini. Nah, kita tulis sini. Sin 60 plus 45 sama dengan sin 60 derajat dikalikan cos 45 derajat ditambahkan kosin, sin cos kosin. Tambahkan cos 60 derajat sin 45 derajat dibagi dengan B. Nah, ini setengah. Oke, ini 1,5 sama 100 dulu lah. Berarti 100. Sin 60 berapa? Sin 60 itu dia setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Plus cos 60 itu setengah 60. Oke, sebentar. 60 itu dia ya setengah ya. Ya, cos 60 setengah. Sin 45 itu dia setengah akar 2 dibagi B sama dengan 1/2 per 100. Oke, ini setengah kali setengah seperempat. Nah, ini berarti akar 3 kali 2, 6, akar 6. Tambah setengah seperempat saya keluarkan. Nah, plus akar 2 dibagi B sama dengan 1/2 per 100. Nah, 100 kali seperempat, kali-kalikan silang. 100 kali seperempat kan 25 ya. Jadi 25 dikalikan akar 6 plus akar 2. Sama dengan 1/2 B kali setengah. Berarti setengah B. Nah, ini saya bagi setengah, ini saya bagi setengah. Berarti 25 dibagi setengah kan sama dengan dikalikan 2 ya. Berarti 50. Nah, berarti ini adalah 50 akar 6 plus akar 2 sama dengan B. Nah, ternyata B-nya ini adalah 50. Nah, ini sama dengan 50 dikalikan akar 6 plus akar 2. Nah, jadi, nah ini langsung ke sini. Nah, jadi panjang pagar yang dibutuhkan
panjang dibutuhkan. Yang dibutuhkan kan berarti keliling dari segitiga ini kan, berarti yang A tambah B tambah C, berarti kan isi A plus B plus C ini sama dengan A-nya tadi, A-nya 100 akar 2. 100 akar 2 plus 50 dikalikan akar 6 plus akar 2 plus 100 meter. Nah, ini sama dengan, nah ini kita 100 akar 2 plus 50 kali akar 6, berarti 50 akar 6 plus 50 kali akar 2, 50 akar 2 plus 100. Ini ada akar 2 sama akar 2-nya, saya keluarkan akar 2-nya. Saya keluarkan akar 2-nya, berarti 100 plus 50 kalikan akar 2 ditambahkan 50 akar 6 plus 100. Nah, ini 100 tambah 50 berarti 150 akar 2 plus 50 akar 6 plus 100. Nah, ini kalau mau dihitung, bisa dihitung pakai ya kalkulator lah, kalkulator atau pakai pendekatan akar. Nah, jadi yang panjang pagarnya yang dibutuhkan adalah ini. Nah, jadi kita itu hanya berbekalkan busur saja. Kita berikan busur, kita hitung di sini sama di sininya, kita bisa menghitung luas, keliling dari segitiga ini dengan menggunakan aturan sinus yang tadi itu. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi kenapa mata kuliah trigonometri itu penting dan diajarkan di teknik sipil, jadi mata kuliah sendiri? Karena apa yang dikerjakan di teknik sipil nanti itu membutuhkan ilmu trigonometri ini. Nah, itu. Nah, kemudian yang bedakan orang yang tidak berilmu sama yang berilmu, nah, kita bisa menghitung luas, menghitung keliling dari segitiga ini hanya dengan menggunakan busur itu tadi dan perhitungan seperti ini. Jadi kita tidak capek atau repot-repot mengukur secara manual. Nah, ini kalau tanahnya luasnya 100 meter seperti ini. Nah, bayangkan kalau tanahnya 1000 meter. Kalau 1000 meter seperti itu, kan jaraknya jauh kalau mau ngitung manual. Terus kemudian meteran itu kan terbatas ya, meteran itu. Meteran itu dia meteran paling 50 meter paling. Nah, jadi panjang meteran itu paling 50 meter. Kalau yang biasa, Pak tukang-tukang itu. Nah, jadi apa? Tanpa menggunakan meteran itu kita bisa menghitung panjang sisi-sisi dari masing-masing segitiga ini dengan menggunakan perhitungan transinus tadi. Nah, jadi itulah aplikasi dari pentingnya kenapa kita harus belajar trigonometri, khususnya bagian yang ini. Ya semuanya sih, karena ini materi yang kita kemarin kan, materi yang apa? Sin alfa plus beta sama dengan apa? Nah, ini sin alfa plus beta sama dengan apa? Nah, saya gunakan situ. Nah, ini contoh yang pagar. Nah, gimana sekarang? Bagaimana contoh yang luas gitu? Nah, misalkan, nah ini soal yang pertama ya. Ini soal yang pertama. Nah, soal yang kedua, nah, saya ingin memberikan saya ingin memberikan ubin pada segitiga yang tadi. Nah, pada segitiga yang akan diberikan pagar tadi. Nah, ini berapa meter persegi kah ubin yang diperlukan
untuk menutup segitiga tadi. 3 tadi. Nah, jadi kita kembangkan. Nah, jadi tadi kan ini kasus memberikan pagar ya. Nah, sekarang saya ingin memberikan ubin di dalam segitiga ini. Nah, berapakah ubin yang diperlukan? Berapa meter persegi ubin yang diperlukan? Nah, kalau seperti itu, kan ada kaitannya sama menghitung luas segitiga ya. Nah, luas segitiga itu apa rumusnya? Nah, luas segitiga, ini saya contohkan aja ya. Oke, luas segitiga, misalkan saya punya segitiga seperti ini. Nah, ini alas, ini tinggi. Nah, dia kan luas segitiga kan sama dengan 1/2 setengah alas kali tinggi ya. Nah, setengah alas kali tinggi. Nah, dengan catatan segitiganya itu bentuknya siku-siku, harus antara alas sama tingginya itu harus siku-siku. Nah, sekarang di sini coba lihat segitiga saya. Apakah segitiga saya siku-siku? Apakah siku-siku itu berapa? Siku-siku kan sudutnya 90 derajat ya. Jadi siku-siku itu sudutnya ini adalah 90 derajat. Nah, ini namanya dia segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku bisa kita hitung dengan menggunakan rumus ini, setengah alas kali tinggi, atau segitiganya yang tinggi itu pasti dia siku-siku dengan alasnya. Syaratnya, nah ini syaratnya. Nah, syaratnya tingginya tinggi dengan alas harus siku-siku. Baru kita bisa gunakan rumus yang ini. Nah, jadi misalkan saya punya segitiga seperti ini. Nah, kemudian saya tarik garis sini. Nah, dia siku-siku. Alasnya sama dengan 5. Tingginya di sini misalkan 7. Ya udah tinggal luasnya segitiga yang itu. Berarti 1/2 kali 7 kali 5. 7 kali 5, 35. 35 bagi 2 itu kan dia 17,5 ya. Nah, berarti 17,5 satuan persegi lah. Nah, itu. Nah, seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, nah bagaimana cara mencari tingginya? Kan susah kita mencari tingginya kalau seperti ini. Nah, apakah kita sudah putus asa? Tidak usah putus asa. Trigonometri punya jawaban. Nah, jawabannya di mana? Nah, jawabannya kita gunakan rumus yang tadi. Rumus pengembangan dari aturan sinus. Nah, ini luas segitiga. Nah, ini pengembangan dari aturan sinus. Kita bisa pakai rumus setengah BC sin A, atau bisa juga kita gunakan rumus setengah AC sin B, atau setengah AB sin C. Malah ada 3 rumus nih. Tinggal pilih. Mau pilih yang mana? Yang diketahui yang mana? Nah, seperti itu. Oke, saya hapus dulu. Nah, tadi ini ya. Jadi tidak bisa ya kita pakai rumus luas segitiga biasa ini ya. Nah, jawabnya kita gunakan. Nah, jawabnya kita gunakan. Nah, gunakan luas segitiga dengan aturan sinus. Nah, luas segitiga itu sama dengan luas segitiga itu kan sama dengan 1/2 kali A kali B sin C, atau ya juga kita gunakan setengah kali B kali C sin A. Nah, bisa juga kita gunakan setengah A kali C sin B. Nah, terserah mau pakai yang mana. Misalkan saya mau pakai yang inilah. Saya mau gunakan yang ini. Berarti luas segitiga sama dengan 1/2 kali A kali B sin C. Ya udah, masukkan aja. Setengah kali A-nya berapa? Nah, ya lihat. A-nya berapa? A-nya 100 akar 2. Tapi kelihatannya saya pakai yang AC aja. Ini soalnya hitungnya agak susah ya. Akar 6 sama akar 2 ini agak susah gitu. Saya pakai yang A sama C aja lah. Yang kaitan A sama C. Ya, ini yang pakai yang rusinnya ya. Ini saya ganti dulu. Sebentar. Nanti sin B ya. Kalau sin B ini
susah ini 105 ini. Dia panjang kayak ini hitungannya, nggak jadi. Saya pakai yang ini aja lah. Betul yang A sama B ini aja. Nanti dia sin C-nya 30 ya, setengah aja nanti. Oke lah. Berarti pakai yang ini. A-nya itu tadi 100 akar 2. Nah, B-nya tadi itu dia 50 dikalikan akar 6 plus akar 2. Oke, nah dikalikan sin C. Nah, C-nya gampang, C-nya 30 derajat. Nah, berarti setengah kali 100 sama dengan 50. 50 akar 2. Nah, ini dikalikan dengan 50 kalikan akar 6 plus akar 2. Oke, sin 30 sama dengan 1/2 ya, setengah, 30 setengah. Nah, kita kalikan aja. 50 kali 50 sama dengan 2.500. Akar 2 kali akar 6. 50 akar 50 2.500. Akar 2 kali akar 6. Akar 12. Oke. Kemudian ditambahkan 50 kali 50 kali akar 2. 50 kali 50. 2.500. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2 kali, nah ini jalur kurung semua, kalikan 1/2. Oke. 2.500 ini berarti ya gini aja berarti 2.500 saya keluarkan, 2.500 dikalikan akar 12. Ya akar 12 ini bisa kita nyatakan sebagai ini ya. Akar 12 itu bisa kita nyatakan sebagai 3 kali, nah, ini masih 4 menit ya. 3 kali 4. Nah, plus 2 kali 1/2. 2.500 itu sama dengan, nah, kalau akar ada perkalian, kita bisa pisahkan. Jadi akar 3 dikalikan akar 4 gitu. Plus 2. Akar 4 itu berapa? Akar 4 itu dia kan sama dengan 2 karena akar 4 ya. Ini dikalikan 1/2. Nah, 2.500 akar 3 dikali 2 plus 2. Nah, di sini sama-sama ada 2-nya saya keluarkan. Sama dengan 2.500, ini kali setengah ya. Kalikan 2, kalikan akar 3 plus 1. Oke, kalikan 1/2. Nah, 2 dibagi 2, 1 kan? Nah, berarti hasilnya adalah 2.500 kali 1, 2.500 dikalikan akar 3 plus 1. Ini, nah jadi yang dibutuhkan adalah 2.500 kalikan akar 3 plus 1, apa? Meter per segi. Ini adalah meter per segi. Tadi satuannya meter ya. Yang dibutuhkan ubinya itu sebanyak itu. Nah, jadi seperti itu penerapan dari trigonometri yang telah kita pelajari kemarin, aplikasinya. Nah, mungkin ada yang mau tanyakan, silakan. Nah, kalau ada, terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk absennya